luar biasa. Suara gemuruh tepuk tangan menyambut seorang pemimpin yang telah lama berjuang untuk Indonesia. Di atas panggung ini, siapakah dia? Dialah Prabowo Subianto, Presiden Indonesia. Setiap kata yang akan disampaikan bukan sekadar ucapan, tetapi panggilan untuk membangun kejayaan negeri yang dicita-citakan pendahulu bangsa Indonesia. Ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Ini perjuangan ratusan tahun nenek moyang kita. Ini yang diidam-idamkan, dimimpi-mimpikan, diperjuangkan oleh pendiri Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya bisa lihat pasukan yang semangat dan pasukan yang tidak semangat. Hari ini saya terkesan, saya hormat sama kalian. Negara dan bangsa menuntut kemenangan dari kalian. Negara dan bangsa dan rakyat kita menuntut, berharap kalian memberi kemenangan untuk bangsa Indonesia. Jika perlu akan diminta berkorban jiwa dan ragamu untuk negara dan bangsa ini. Dan kau tidak boleh ragu-ragu. Dalam hitungan dan perhitungan saya sekarang mengerti bahwa senjata adalah aset pertahanan negara kita yang kuat. Pertahanan kita harus menutup seluruh wilayah udara kita. Kalau ada pesawat musuh datang, kita harus bisa hadapi. Pemasukan adalah pasukan yang dibanggakan, angkatan udara dibanggakan oleh rakyat. Rakyat bangga pada berikan dharma bakti untuk kejayaan. Jiwa dan ragamu sudah bukan milikmu lagi. Maaf, begitu kau pakai seragam, begitu kau diberi baret, begitu kau diberi makan, jiwa ragamu sudah bukan milikmu lagi, milik bangsa dan rakyat Indonesia. Telah disampaikan dengan tegas oleh Pak Prabowo, diantaranya saat ini. Setelah berdaulat, Indonesia telah berada di ambang kebangkitan. Sekarang ini sebentar lagi ini di ambang kebangkitan menuju negara maju. Sebagai negara berdaulat, sudah berapa dasawarsa kita sekarang sesungguhnya berada di ambang tinggal landas, di ambang take off, di ambang kebangkitan menuju negara maju. Kita berada di ambang ini. Sekarang ini, sebentar lagi ini. Pak Prabowo juga ingin membuat negara Indonesia bukan hanya negara konsumsi, melainkan negara produksi. Kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin menjadi negara yang bisa menghasilkan, tidak hanya menggunakan, tapi menghasilkan. Tidak hanya konsumsi, tapi produksi. Ini yang kita cita-citakan. Pak Prabowo juga telah bertekad untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa unggulan, kita ingin dan seluruh rakyat Indonesia hidup terhormat. Kita ingin Anda sekalian dan seluruh rakyat Indonesia dan semua anak-anak Indonesia dan semua laki-laki dan perempuan Indonesia, kita ingin melihat hidup terhormat, hidup dalam keadaan terhormat. Apa artinya terhormat? Artinya terhormat adalah hidup dalam keadaan berkecukupan, hidup cukup pangan, cukup papan, cukup sandang, hidup dengan melihat anak-anak kita bisa riang gembira, bisa tumbuh dengan sehat, bisa cukup gizi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia tidak boleh kalah lagi. Sekarang bangsa Indonesia tidak boleh kalah lagi. Kita harus akui
kita pernah jadi bangsa yang kalah. Harus kita akui. Jangan malu mengakui sejarah kita sendiri. Tapi kita harus ambil pelajaran dari sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Kita pernah kalah. Sekarang bangsa Indonesia tidak boleh kalah lagi, saudara-saudara. Kita harus menjadi negara yang kuat. Negara yang kuat. Kuat fisik, kuat jiwa, kuat raga, kuat otak. Hanya dengan semua ini kita akan bersaing. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia ternyata diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekayaan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Karena kekayaan itu bangsa kita ratusan tahun selalu diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Karena kita kaya, mereka datang ke sini. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Ratusan tahun silih berganti mereka datang bangsa Mongol, Portugal, Spanyol, Perancis, Inggris, Jepang, Belanda ini gak mau pulang-pulang. Terpaksa kita usir mereka. Dengan perjuangan yang gigih, perjuangan ratusan tahun, perjuangan di mana-mana, yang puncaknya adalah di Jawa Timur ini, di Surabaya, di Malang, di mana anak-anak muda kita umurnya 20 tahun seperti kalian, mereka angkat senjata, mereka melawan penjajah, dan mereka merebut kemerdekaan untuk saudara-saudara sekalian semuanya. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Jadi saya ingatkan kepada kalian bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur kepada orang tuamu yang banyak jasanya dalam perjuangan Republik ini. Muhammadiyah pernah melahirkan 2 presiden. Presiden Soekarno dari keluarga Muhammadiyah, Presiden Soeharto dari keluarga Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, pendiri Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Besar TNI Sudirman adalah kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto. Kepala SMA Muhammadiyah pada usia 29 tahun jadi panglima besar Tentara Republik Indonesia yang menjadi Tentara Nasional Indonesia, memimpin perlawanan terhadap Belanda, memimpin perlawanan terhadap Inggris, yang menang Perang Dunia Kedua. Si kepala sekolah SMA Muhammadiyah ini yang memimpin. Dan begitu banyak anak-anak muda kita, begitu banyak kiai-kiai kita, begitu banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang merebut kemerdekaan. Bukan hanya bicara, bukan hanya pidato, tapi mempertaruhkan nyawanya. Kalau tidak salah di Malang ini
ada jalan yang sekarang diberi nama Jalan Pahlawan Trip, dan di situ ada monumen. Kalau tidak salah ada 39 mahasiswa pelajar yang gugur pada hari itu di Malang melawan serbuan Belanda. Saudara-saudara sekalian, saya cerita ini untuk menggugah saudara-saudara kalian, karena justru dengan kekayaan kita nanti akan mampu mencapai cita-cita kita. Masa depan Anda semua, masa depan anak-anak muda semua ini, masa depan Anda adalah gemilang, adalah luar biasa. Nanti Indonesia, sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara bukan lagi G20. Kita sekarang sudah G20. Kita sekarang negara ke-16 ekonomi terbaik di dunia, 16 ekonomi terbesar. Kita sebentar lagi akan jadi negara ke-12, kemudian negara ke-8, ke-9, bahkan ada yang meramalkan kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar di dunia dari segi ekonomi. Bisa, kita bisa. Kita diramalkan tahun 2050, berarti 27 tahun lagi, 26 tahun lagi, ya, 26 tahun lagi kalian di puncak kariermu. Sekarang umurmu berapa? 18 tambah 26, berapa itu? 44. Di antara Anda semua ini akan yang jadi nanti gubernur Jawa Timur, akan jadi bupati, akan jadi profesor, akan jadi konglomerat, akan jadi menteri pertahanan, akan jadi presiden. Tapi saya titip, kalau nanti kalian jadi orang, jangan kalian khianati rakyatmu. Jangan kalian lupa orang tuamu. Jangan jadi koruptor. Jangan jadi antek asing. Saya titip, nanti 26 tahun yang lagi saya tidak tahu saya berada di mana. Mudah-mudahan saya masih bisa lihat kalian. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Betul? Malam-malam saya cari kalian. Bagaimana, cukup ceramah saya? Cukup? Sebentar ya, aku minta izin dulu sebentar ya.
Tadi alhamdulillah saya baru dapat, saya minum kopi tadi. Sekarang semangat lagi. Dengan satu cangkir saya bisa pidato 3 jam. Tinggal Anda, kalian kuat nggak dengar 3 jam? Benar. Benar. Nah, baru setengah jam udah dia ngantuk itu. Tapi ini oke ya. Ini saya benar-benar bicara kepada masa depan Indonesia. Bangsa kita diberi Yang Maha Kuasa kekayaan luar biasa. Luar biasa. Contoh, saya minta ditayangkan komoditas-komoditas. Ada slide komoditas, coba dipasang. Kita sekarang produsen nikel kedua, kalau tidak salah kedua terbesar di dunia. Kalau enggak pertama, kedua mungkin. Boksit, tembaga, timah, ini baru segelintir komoditas yang saya beri sebagai contoh. Nanti nikel sudah dari tahun yang lalu, tahun 22, Presiden Joko Widodo sudah melarang nikel tidak boleh dijual sebagai bahan baku, tidak boleh diekspor sebagai bahan baku, harus diolah di bumi Republik Indonesia. Kalau diolah, nilainya naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Tahun 2021 penghasilan kita dari nikel kurang lebih 15 triliun rupiah, 1 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilannya naik 20 kali lipat, 20 kali lipat, mendekati 400 triliun, 20 miliar dolar lebih. Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan. Begitu Pak Jokowi menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita, akan boikot macam-macam. Mereka sudah boikot kelapa sawit kita, Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya dan pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Karena itu saya mendukung kebijakan-kebijakan itu, dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan itu, saudara sekalian. Boksit diolah menjadi alumina,
Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk motor, untuk televisi. Semua barang-barang kita banyak sekali kandungan aluminium. Tenaga surya, panel-panelnya itu nanti dari bahan boksit. Boksit menjadi panel surya nilainya naik 194 kali, saudara sekalian. Dan yang lain-lain semua. Bahkan sawit kita olah di Indonesia bisa menaiknya 79 kali. Saudara-saudara, di Jepang satu kilang minyak menghasilkan 30% hasilnya limbah. Limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Limbahnya diolah oleh 40 pabrik. Hasil olahannya itu diolah lagi oleh 40.000 pabrik. Satu kilang menghasilkan turunan yang bisa menjadi bahan untuk 40.000 pabrik. Berapa anak-anak Jepang kerja di 40.000 pabrik itu? Berapa insinyur, berapa sarjana, berapa teknisi, berapa mekanik? Bayangkan kalau kita punya 10 smelter boksit, 20 smelter nikel, smelter tembaga, smelter emas, kilang minyak, berapa ratus ribu pabrik yang akan hidup di Republik Indonesia ini. Ini masa depan kalian semua. Anda semuanya harus bekerja keras, belajar dengan keras, supaya nanti Anda menjadi warga negara yang mampu, warga negara yang bekerja dengan produktif, warga negara yang menghasilkan kekayaan bagi Republik Indonesia. Bagaimana mencapai itu? Jangan hanya pinter pidato, jangan hanya pinter omong. Ini yang penting, karena ini adalah lembaga cendekiawan. Di sini banyak profesor, di sini banyak PhD, S3. Seorang doktor, seorang PhD itu orang yang paling pinter di sebuah negara. Karena nggak ada lagi S4 atau S5, ya kan? S1, S2, S3. Doktor itu kalau di tentara sama dengan jenderal. Kalau udah doktor, apalagi udah guru besar, udah profesor, seumur hidup akan dipanggil profesor, ya. Walaupun sudah nggak ngajar lagi, tetap dipanggil profesor, prof. Sama dengan jenderal. Saya udah pensiun, tetap aja dipanggil jenderal sampai sekarang, ya. Profesor itu dipanggil prof. Tapi kadang-kadang ada yang salah, profnya bukan profesor tapi provokator. Tapi tidak di UMM. Sekarang apa strateginya? Sekarang saya cerita strategi, ya, penting. Bagaimana nanti mencapai itu? Bagaimana kita menuju cita-cita kita? Sebentar lagi kita mencapai 2045. Kita proklamasi 1945, sebentar lagi mencapai 2045. Yang kita sebut Indonesia Emas. Sekarang sedikit aja kita tetap berpegang kepada landasan kita. Tujuan nasional kita apa? Sesuai dengan proklamasi kita, undang-undang, tujuan nasional kita jelas, ya, melindungi
segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ingat, ini nilai-nilainya. Kemudian apa target kita 2045? 2045 sekarang kita punya produksi domestik bruto, artinya seluruh hasil kita satu tahun nilainya adalah tahun ini sudah 1,4 triliun dolar. 1,4 triliun dolar, 1.400 miliar dolar tahun ini. 1,4. Tahun 22 masih 1,3. Tapi nanti 2045 target kita adalah 9,8 triliun. 9,8 triliun. Naiknya itu berapa itu? 7 kali. 7 kali. Naiknya 700% lebih dalam kurun waktu 20 tahun. 2024 sampai 2045. Ranking kita sekarang 16 besar di dunia. Kita bisa mencapai 5 besar di dunia. Bayangkan enggak? Kita nanti akan di atas Inggris, di atas Belanda yang dulu jajah kita. Kita nanti akan lebih besar dari Belanda. Nanti penghasilan kita sekarang tahun ini adalah 4.580 dolar per kapita satu tahun. Kita menuju 30.000 dolar. Nanti tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan fondasi kita sekarang sudah kuat, dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, malas menghormati orang tuanya sendiri, malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan, kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga malas tepuk tangan, kita malas memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik, neraca perdagangan kita tambah baik, cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi. Produsen nikel nomor 1, produsen sawit, kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit, nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita
kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke ente sana, kita pakai sendiri. Terima kasih lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali, kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Dalam pidatonya, Pak Prabowo menyalakan api optimisme, mengajak kita semua untuk bersatu dalam kebangkitan bangsa menuju kemandirian ekonomi, kehormatan, dan kemajuan. Beliau menegaskan bahwa Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan menjadi negara maju. Bonus demografi yang kita miliki adalah peluang emas yang hanya datang sekali dalam sejarah. Namun, peluang ini harus kita manfaatkan dengan kerja keras, transformasi, dan perubahan pola pikir. Pak Prabowo mengingatkan kita untuk beralih dari konsumsi menjadi produksi. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, memproduksi barang-barang kita sendiri, dan tidak lagi bergantung pada bangsa lain. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi. Pendidikan juga menjadi sorotan utama dalam pidatonya. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan, mencapai keadilan, dan membangun bangsa yang bermartabat. Dengan pendidikan yang kuat, kita bisa mencetak generasi muda yang siap bersaing di panggung dunia. Pak Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam kita, seperti nikel, bauksit, dan sawit, agar dapat diolah di dalam negeri. Dengan cara ini, nilai tambah yang dihasilkan akan memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Lebih dari itu, beliau menyerukan pesan moral yang kuat, menolak korupsi, menolak menjadi antek asing, dan menjaga kehormatan bangsa. Generasi muda harus hidup dalam kehormatan dan kecukupan, menjadi kebanggaan Indonesia. Sahabat, pidato ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Mari kita jadikan semangat ini sebagai bahan bakar untuk terus bergerak maju. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Tinggalkan komentar tentang visi Anda untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas dukungan Anda. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.